Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman Azmi, biasa dipanggil Arman, dengan NIM 431221101006 akan menjelaskan TB1 Pendidikan Agama Islam tentang Al-Quran. Oke, mari kita simak. Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang dipercayai Muslim bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah, yaitu ada 114, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Sejarah turunnya Al-Quran. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Berangsur-berangsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan. Sejarah turunnya Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada 610 Masehi. Pada saat itu, Nabi Muhammad berada di Gua Hiro lalu didatangi oleh malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Ayat pertama kali yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Nama-nama Al-Quran disebutkan dalam kitab Khazinatul Asror karya Syekh Syahid Muhammad Haqi An-Nazili menjelaskan bahwasanya Al-Quran memiliki 55 nama dengan berbagai alasan pemilihan nama tersebut. Penjelasan ini juga telah dijelaskan dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya Syekh Jalaluddin Al-Suyuti, Abu Al-Ma'ali Uzaizi Ibnu Abdul Al-Malik, atau lebih dikenal dengan nama Sa'izalah. Saya di sini akan menyebutkan 10 nama-nama Al-Quran. Yang pertama ada kitab. Nama Al-Quran yang pertama kali yaitu Alkitab, karena di dalamnya terkumpul dan terhimpun berbagai ilmu pengetahuan, kisah-kisah terdahulu, dan akhbar. Hal ini dikarenakan makna bahasa dari kitab adalah menghimpun atau al-jam'u. Yang kedua ada Mubin. Penamaan Al-Quran dengan nama Al-Mubin dikarenakan fungsi Al-Quran adalah memperjelas hak yang dari yang batil, sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat pada nama Al-Quran sebelumnya. Yang ketiga ada Quran. Dinamakan dengan nama Al-Quran karena Al-Quran merupakan bacaan yang di dalamnya terkumpul hal-hal yang berkaitan dengan kisah, perintah, larangan, ayat, surah, dan lain sebagainya. Yang keempat ada Karim. Al-Quran diberi nama Al-Karim karena terdapat sifat kemuliaan yang terkandung di dalamnya. Yang kelima ada Kalam. Dinamakan dengan Al-Kalam dikarenakan Al-Quran dapat mempengaruhi akal orang yang mendengarkan untayan ayat-ayatnya. Yang keenam ada Nur. Al-Quran dinamakan dengan Al-Nur karena dengan cahaya tersebut umat manusia mampu mengetahui hal-hal yang rumit dalam perkara yang halal dan haram. 7 ada Huda. Dinamakan dengan nama Al-Huda karena di dalam Al-Quran terdapat petunjuk-petunjuk yang menuntun umat manusia ke jalan yang benar atau Al-Haq. Yang kedelapan ada Rahmah. Al-Quran dikenal dengan nama Al-Rahmah karena Al-Quran merupakan rahmat terbesar dari Allah yang diberikan kepada umat Islam. Yang kesembilan ada Furqan. Al-Quran memiliki nama Al-Furqan dikarenakan Al-Quran mampu membedakan antara yang hak dan batil, sebagaimana didefinisikan oleh Mujahid. Yang ke-10 ada Syifa. Nama Al-Quran berikutnya adalah Al-Syifa karena Al-Quran dapat dijadikan sebagai obat untuk penyakit hati berupa kekufuran, kebodohan, dan dengki. Lalu cara Allah menurunkan Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran terbagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama dari Tuhan ke Lau Al-Mahfuz. Turunnya Al-Quran ke Lau Al-Mahfuz dijelaskan melalui firman-Nya dalam surah Al-Buruj ayat 21-22 yang artinya bahkan yang didustakan itu Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lau Al-Mahfuz. Kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia sekaligus menjadi awal turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini diperkuat dengan firman-Nya dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 dan surah Al-Qadar ayat 1 yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran surat Al-Qadar ayat 1. Yang terakhir, Al-Quran diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Kitab suci umat Islam ini diturunkan lewat perantara Jibril pada malam Qadar. Al-Zarkashi mengatakan dalam Burhan
fi ulum Quran ini adalah pendapat yang dianut mayoritas ulama. Mengenai durasi turunnya Al-Quran, Profesor Jidid mengatakan dalam bukunya, yaitu Kronologi Al-Quran, bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menghitung total waktu secara keseluruhan. Ada yang mengatakannya selama 23 tahun dan ada juga yang menyebutnya 25 tahun. Perbedaan perhitungan ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat tentang lamanya Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah sesudah kenabian. Lalu ada fungsi Al-Quran. Pertama, sebagai petunjuk jalan yang lurus untuk manusia. Yang kedua, sebagai penjelas kehidupan manusia. Yang ketiga, menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, sebagai tuntunan dan hukum menjalankan kehidupan manusia. Yang kelima, Al-Quran sebagai pedoman untuk meningkatkan iman kita. Yang keenam, Al-Quran menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.